Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku di YouTube Bermekatronik bersama Ucup. Nah, di sini kita ada topik baru untuk kali ini, yaitu PLC AI. Jadi kita akan mempertemukan PLC dengan AI, teman-teman. AI khususnya computer vision. Jadi biasanya PLC itu kan identik dengan sistem yang pakai apa? Alat-alat khusus PLC. Jadi bukan pakai komputer. Jadi jarang sekali kita lihat bahwa PLC itu bisa diintegrasikan dengan AI. Padahal bisa. Jadi kita tinggal komunikasikan keduanya antara PC dan juga PLC-nya. Nanti PC akan menjalankan AI-nya, khususnya computer vision. Kemudian hasilnya kita transferkan eh, ke PLC lewat Ethernet nanti di Modbus Ethernet. Mungkin kita akan bahas materinya dulu sedikit ini cetak biru dari integrasi AI Vision dan juga sistem kontrol PLC. Panduannya ini pertama nanti ini alurnya begini. Nanti kamera akan menangkap gambar kita secara fisik. Sebentar saya cek suara dulu. Oke. Menangkap gambar kita secara fisik pakai kamera gitu. Kemudian dari kamera ini akan ditransfer ke PC. Nah, di PC-nya ini atau saya pakai laptop deh. Di laptopnya ini akan menjalankan suatu model AI untuk bisa mengekstraksi kontur dari tubuh fisik kita. Jadi nantinya kita akan memakai media pipe, jadi punya modelnya media pipe punyanya Google. Jadi kita tinggal pakai saja gitu untuk mendeteksi apa ya skeleton dari jari tangan. Jadi dia akan otomatis modelnya itu membaca jari tangan kita. Nah, entah itu menggenggam, entah itu merentangkan jari dan lain-lain. Ini dia memproses pixel menjadi vektor koordinat tiga dimensi. Jadi dari gambar yang pixel dia tahu ada tangan di situ, nanti akan digambar tulangan garis atau tulangan dari kontur tangan kita. Kemudian orkestrasi logika. Jadi setelah kita tahu konturnya, nanti akan kita kelompokkan nih kontur dari skeleton kita yang begini nanti ngapain, begini ngapain gitu. Jadi akan melakukan kontrolnya by gerakan tangan gitu. Terus kemudian transferasi industri. Nah, ini menggunakan Modbus. Jadi pakai Modbus TCP, nanti kita hubungkan lewat kabel Ethernet gitu. Hasil akhirnya nanti PLC bisa dikendalikan dengan perintah kita pakai kamera gitu. 4 pilar arsitektur sistem integrasi ada AI Vision, jadi pakai media pipe, tinggal model siap pakai gitu, kita tinggal pakai si media pipe. Kemudian middleware-nya ada ROS 2, konduktor dan penerjemah. Kemudian ada Modbus TCP, TCP-nya nanti pakai Ethernet gitu, Modbus-nya nanti set-setnya di aplikasinya si PLC gitu agar bisa atau mau komunikasi lewat Modbus. Kemudian logika industri. Jadi selain itu tadi, tentunya PLC-nya harus diatur sendiri logikanya untuk nyala itu gimana, matinya gimana, koil-koil mana yang nyala dan sebagainya. Nanti tinggal dihubungkan dengan Modbus-nya, konekkan ke koil mana nih. Gitu. Nah, ini contohnya ini nanti ditandai jempol, telunjuk tengah, jari manis kelingking, dan masing-masing menghidupkan masing-masing koil begitu. Nanti ini koil apa, koil apa, koil apa. Matematika dan keadaan dunia nyata. Jadi ini sebenarnya tidak akan saya jelaskan panjang di sini karena ini adalah matematika di balik AI-nya gitu. Jadi seperti inilah. Jadi sebenarnya kita tinggal pakai saja. Tapi di balik itu ada matematika yang bekerja. Kemudian
aplikasi proyek. Nah, mungkin yang sudah itu kita lanjut ke bahas sedikit sih eh, prosedur cara pemakainya atau prosedur kita melakukannya gitu sebelum masuk ke codingan dan nantinya akan saya lanjut ke testing atau uji coba. Ini caranya config awal. Nah, tentunya di awal kita config dulu si PLC-nya. Jadi di sini kita pakai PLC miliknya Schneider ya. Jadi Schneider itu memakai Eco Structure. Jadi di set dulu inaktif ini bagian config properties gitu. Kemudian milih nama PLC sesuai PLC yang digunakan, tentukan alamat IP untuk komunikasi Ethernetnya, dan juga alamat IP di PC. Jadi PC-nya dicolokin Ethernetnya dan dikonekkan gitu. Pastikan sudah nyambung apa belum. Dan alamatnya dibuat seperti ini 192.168 ini disamakan seperti ini. Nah, tujuannya nanti akan kita panggil di PLC-nya. Di PLC-nya di bagian Modbus TCP masukkan alamat IP-nya si PC-nya atau si laptopnya dari settingan ini tadi. Setelah dimasukkan kita uh, bikin rung atau bikin ladder diagram dulu untuk nanti ini menyalakan apa, ini menyalakan apa. Gitu. Kemudian function block-nya, nah ini blok ini adalah yang menangani komunikasi Modbus. Jadi dengan blok ini nanti komunikasinya akan melalui Modbus TCP. Kemudian upload program, nah jadi ini di-upload, tinggal dikonekkan dengan kabel uploader. Jadi tidak lewat internet, tapi Ethernet, tapi lewat uploader. Jadi pakai kabel sendiri. Kemudian testing. Nah, nanti testingnya akan saya lakukan langsung gitu, uji coba. Di testingnya nanti pertama itu testing komunikasi aja. Jadi cuma pakai tombol dan juga tombol fisik. Jadi dia itu tombol fisik kita tekan, harusnya di layar kita akan ada feedback gitu, ada data yang berubah. Itu komunikasinya jalan berarti. Dan yang di sini kalau ditekan harusnya yang di PLC akan ikut menyala karena ada komunikasi di sana. Lanjut ke codingannya. Jadi codingannya pakai ROS ini untuk media pipe-nya atau si model AI-nya. Jadi tinggal dipakai ya, tinggal diambil dari internet itu tinggal pakai. Kemudian di sini untuk GUI-nya. Nah, seperti itu. Nanti tampilan GUI-nya akan saya tunjukkan langsung waktu uji coba. Jadi sederhana aja, dia itu menangkap eh, data komunikasi dari Modbus TCP-nya. Mungkin itu saja, kita langsung menuju ke bagian uji coba. Baik, kita di modul ke-9 PLC AI Modbus. Jadi ini koneksi Modbus, PLC dan juga AI yang ada di laptop. Ini koneksinya seperti ini, pakai kabel apa ini? USB sama Ethernet. Kemudian langkah pertama kita buat ini konfigurasi untuk PLC-nya. Kita pakai PLC ini apa namanya TM221CE16R, kemudian di setting Ethernetnya gimana? Oh iya ini, nah di sini di set IP address-nya ini sudah saya set 192.168.50, ini sesuai dengan PLC-nya itu. Kemudian programnya seperti ini. Nah, nanti program yang ini itu untuk manual, jadi tes komunikasi saja antar laptop ke PLC di belakang. Kemudian yang rung selanjutnya itu yang autonya atau nanti pakai media pipe tangan. Jadi nanti mendeteksi tangan untuk gerakan tangan untuk menyala mematikan
PLC. Nah ini untuk konfigurasi si Modbus-nya. Jadi ini yang read, ini yang write, ini yang read. Diatur dia itu pakai inputnya M50, M1 sampai 54, terus konfigurasinya hilang ya? Ya, ini karena sudah saya upload, konfigurasinya hilang. Jadi sebenarnya di sini ada kuantitinya 4, kemudian indeks datanya dari 200, ya yang ini 4, dan indeks datanya dari 100. Kemudian commissioning, tinggal di login. Pilih COM-nya M221 sesuai USB-nya. Kemudian diatur juga bagian ini network connection untuk atur Ethernet-nya di bagian sini. Oh ini karena udah nyambung ya, jadi ini udah langsung auto connect. Kemudian ke VS Code-nya. Nah, di sini kita tes langsung aja Sudah ada programnya. ke programnya. Terus kita langsung jalanin aja GUI-nya yang sudah jadi. Nah, saya running. Nah, di sini. Ini pertama tes yang koneksi Modbus-nya. Di sini saya nyalakan satu, di sini nyala, sini. Nah, sini. Nah, jadi artinya komunikasinya sudah terhubung ya. Saya nyalakan lagi, satu lagi. Nah, ini nyala. Oke, berarti sudah terhubung lewat Modbus. Kemudian testing untuk program pendeteksi kontur tangan. Nah, dari jari. Ini untuk mati semua dari atas. Nah, ini gestur mengepal adalah mati, jadi tidak ada yang nyala. Kemudian saya angkat satu jari, harusnya ada satu lampu yang nyala. Kemudian dua jari, dua yang nyala. Di sini indikatornya di sana. Kemudian 3 jari, kemudian 4 jari. Nah ini 5 nyala semua. Pematikannya saya tutup semua untuk saya kepal kanan. Oke, begitu artinya semua koneksi berhasil, Modbus berhasil, terus media pipe untuk pendeteksi kontur tangan atau jari berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini tentang komunikasi PLC dan juga PC menggunakan AI. Jadi di sini yang mau ditekankan adalah PLC juga bisa kita pakaikan AI. Gitu. Jadi di industri mungkin bisa diterapkan hal seperti ini dengan computer vision untuk keoptimalan kinerja si PLC-nya. Mungkin dari aku cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.